Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subhanallah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang subuh ini Allah masih bangunkan kita kembali untuk melaksanakan tugas kewajiban hamba salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan salat subuh kita dan taklim kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, kita lanjutkan dari kajian bulan lalu. Kita masih membahas beberapa kisah dalam Quran yang terkait dengan prinsip-prinsip psikologis, dan kita masih belajar dari kisah Bunda Maryam terkait dengan prinsip terapi kejiwaan yang mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang kita pelajari, menambah wawasan keilmuan kita. Dan sebelum mulai, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Semoga Allah tambahkan kita ilmu dan pemahaman. Kita masih meneruskan kajian dari bulan sebelumnya. Yang menjadi dalil utama kita adalah Quran surat kelima, surat Al-Maidah ayat 35, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan cara jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah atau bersungguh-sungguh di jalannya agar kamu mendapatkan keberuntungan. Dari ayat ini kita mencoba menjadikan silabus kajian kita menjadi beberapa bagian. Ada 3 bagian utama yang masih kita bahas dengan mengambil inspirasi dari surat Al-Maidah tadi. Pertama, perintah Allah adalah taqullaha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang masih kita bahas adalah wabtahu ilaihil wasilah, berusaha mencari jalan agar bisa mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wajahidu fi sabilihi, berjihad bersungguh-sungguh. Dan kita masih meneruskan kajian dari bulan lalu terkait upaya kita di poin yang kedua, wabtahu ilaihil wasilah. Ya, kita berusaha masih membahas di poin yang kedua, perintah Allah wabtahu ilaihil wasilah, berusaha mencari jalan agar mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 langkah minimal yang sudah kita bahas, dan hari ini kita masih membahas langkah yang keempat dari upaya kita minimal dalam rangka mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat adalah membaca dan mengkaji Al-Quran. Jadi silabus ini masih kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menghadiri taklim ini dan meneruskan kajian ini agar bertambah wawasan keilmuan dan menguatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi poin yang kedua dari wabtahu ilaihil wasilah, kita masih membahas di poin yang keempat, yaitu mengkaji, membaca dan mengkaji Al-Quran. Baik, maka lanjutan dari ini kita akan membahasnya di rujukan yang kedua di surat Yunus, surat ke-10 ayat 57, tentang fungsi Al-Quran. Mengapa kita perlu membaca Al-Quran dan mengkajinya? Karena dalamnya ada banyak inspirasi keilmuan yang bisa kita kembangkan, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un liman fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Hai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Quran dari Allah Subhanahu wa taala, penyembuh bagi semua penyakit yang terdalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka dari ayat ini hadirin, kita masih juga mengembangkan lanjutan dari silabus tadi terkait dengan fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita, yaitu mau'izatun min rabbikum. Ada pelajaran penting yang ada dalam Al-Quran dalam berbagai dimensi keilmuan. Hari ini kita hanya membahas dalam pendekatan dua, kajian agama dan kajian psikologi. Padahal masih banyak kajian yang lain. Dari kajian ilmu kesehatan atau kedokteran juga bisa. Dari kajian ilmu saintik juga sama. Ya, maka kami di kampus untuk mahasiswa program doktor tafsir kami arahkan mereka untuk melihat Quran dalam berbagai aspek keilmuan. Ada yang melihat dari sisi ilmu teknologi, bahkan dari eksploitasi alam pun bisa dikaji di Quran. Ini menandakan bahwa Quran itu fungsinya tidak hanya sebagai hudan, tetapi di dalamnya ada mau'izah, ada pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan. Nah, poin ini masih kita bahas, pelajaran yang ada dalam Quran. Di antara pelajarannya adalah isinya tentang berbagai macam kisah di masa lalu yang bisa kita ambil sebagai ibrah hari ini. Ya, jadi kalau lanjutan dari dalil tadi surat Yunus di poin yang pertama, lanjutannya di surat Yusuf ayat yang ketiga. Nahnu nakusu 'alaika ahsanal qasas. Kami telah menceritakan kepadamu ya Nabi, ya Rasul, kisah yang paling baik. Ya, dengan diwahyukannya Al-Quran kepadamu. Ya, bima auhayna ilaika hadzal Quran. Jadi Quran berisi banyak kisah-kisah yang pasti benarnya. Tidak mungkin bohong, tidak mungkin direkayasa. Ini bagian dari keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rekayasa dalam Quran dan wajib kita percaya cerita-cerita yang ada dalam Quran. Dan hari ini kita masih melanjutkan kisah dari Bunda lalu, yaitu profilnya Bunda Maryam. Beliau adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Saking istimewanya beliau itu menjadi salah satu nama surat dalam Quran. Namanya surat Maryam. Nomor urutnya ke-19. Maka apa yang sedang kita bahas sebenarnya sedang mengkaji dari Quran surat Maryam, kisahnya tadi ada dalam surat Maryam dari 22 hingga 26 nanti. Ya, ada 6 prinsip terapi kejiwaan dari kisah ini. Kemarin kita sudah bahas di prinsip yang pertama, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hamalathu fantabahat bihi makanan qasiyah." Maka ketika hamilnya sudah semakin besar, makanan qasiyah, beliau pergi ke tempat yang jauh mengasingkan diri. Nah, makanan qasiyah, mari kita sudah bahas dalam kajian kekinian dikenal dengan istilah healing. Ya, kemarin kita sudah bahas dulu ya tentang healing. Hari ini kita akan belajar di poin yang kedua di ayat 23 dan 24. Fa'ajaha, ketika al-makhadu ila jadin, ketika perutnya kontraksi mau melahirkan. Ya, jadi Bunda Maryam itu datang ke tempat ini karena mau melahirkan, mengasingkan diri. Maka kita sudah bahas tentang terkait dengan healing. Fajadahal makhadu ila jad, ketika kontraksi perutnya mau melahirkan itu, ini pasti bapak nggak pernah ngerasain ya, yang ngerasain kan istrinya. Ketika mau melahirkan rasa sakitnya datang itu, maka beliau pun mengalami itu. Ya, kemudian ketika rasa sakit datang, ila jad'in nakhlah, kemudian beliau duduk bersandar di bawah pohon korma, nakhlah. Lalu keluarlah dari lisan beliau sugesti, kata-kata yang negatif. Qalat, ini beliau berkata, ya laitani mittun qabla hada.
aduhai coba aku mati sebelum ini. Ya, jadi dalam posisi beliau lagi merasakan sakit perutnya, kontraksi mau melahirkan, maka keluar lisan beliau, qalat ya laitani mittu qabla hada. Coba aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak mengalami cobaan sebesar ini, seberat ini. Ya. Jadi mittu qabla hada wa kuntu nasyan, jadi tidak menjadi perbincangan, tidak digunjing, tidak dibully. Jadi beliau sebagai manusia biasa, ya, ini wanita mulia, sebagai manusia biasa, beliau ini mengalami tekanan batin yang sangat hebat. Nah, dalam posisi seperti tadi, jadi waktu itu beliau dalam kondisi yang tidak ingin menjadi viral kalau bahasa sekarang. Ya, jadi beliau viral karena ditakdirkan oleh Allah bisa hamil tanpa disentuh laki-laki. Ya, viral saat itu, kalau sekarang mungkin viral ya. Kalau sekarang beda ya. Sekarang ada wanita hamil tanpa punya suami, kalau ini beda. Kalau ini hamil tidak disentuh laki-laki. Kalau sekarang mungkin hamil tidak punya suami, itu beda kasus. Nah, kalimat yang keluar ini kemudian fanadaha, turun malaikat Jibril. Ya, ini karena orang mulia yang turun malaikat Jibril, Pak. Kalau orang yang tidak mulia, yang turun iblis, godain biar bunuh diri kadang-kadang. Maka fanadaha min tahtiha, malaikat Jibril datang dari bawahnya itu. Ini beliau di atas, di bukit, kemudian di bawahnya keluar memberikan motivasi kepada Maryam. Yang dalam psikologi itu dikenal dengan istilah sugesti positif. Jadi tadi Bunda Maryam keluar kalimat-kalimat negatif dari lisan beliau, maka malaikat Jibril turun, datang di bawahnya, berarti beliau di atas bukit itu, mengatakan, ala tahzani, hai Maryam, kamu jangan bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki syariah, Allah telah menciptakan anak sungai di kakimu, di bawahmu. Kenapa? Karena Bunda Maryam mau melahirkan, Pak. Orang melahirkan pasti butuh air banyak. Kenapa? Karena banyak darah keluar. Subhanallah, ya. Jadi pada ayat ini kita akan belajar tentang kalimat Allah tahzani, jangan bersedih. Ya, ini yang akan kita bahas. Baik, kalau kemarin kita sudah bahas poin yang pertama dengan makanan qausiyah. Makan itu tempat, qausiyah tempat yang jauh, yang sepi, yang kita kenal kemarin dengan istilah healing. Ya, maka ada 6 prinsip terapi yang dari kisah ini, dan hari ini kita belajar prinsip yang kedua, itu bergembira dan jangan bersedih. Tadi ya, ala tahzani, hai Maryam, kamu jangan bersedih. Nah, kita sedikit mereview, bulan lalu kita bahas ayat ini yang dikenal dengan istilah healing. Ya, fahamalathu fantabahat bihi makanan qausiyah. Maka dia Maryam mengandungnya lalu mengasingkan diri bersamanya ke tempat yang jauh. Makanan qausiyah, tempat yang jauh. Untuk dari sisi psikologi tentu ini bagian dari cara Allah untuk mengubah mindsetnya, yang dalam bahasa ilmu psikologi hari ini dikenal dengan healing. Apa itu healing? Healing dalam psikologi merupakan proses yang penting untuk membantu individu mengatasi luka-luka emosional. Ada trauma atau gangguan mental. Ya, jadi Bunda Maryam itu memang mengalami problem yang serius, Pak. Maka beliau, ya, dalam satu sisi dari ilmu psikologi beliau diperjalankan. Sebenarnya bisa saja beliau lahiran di tempat pamannya karena diasuh oleh pamannya. Beliau selama ini hanya tinggal di mihrab. Mihrab ini tempat yang dekat dengan pengimaman, ya, berarti depan. Kalau sebelum Ustaz itu mihrab itu. Mihrab itu tempat di depan tempat sholat, itu tempatnya Bunda Maryam selama ini hanya ibadah. Nah, tapi pada sisi ini, maka kemarin kita sudah bahas betapa indahnya ayat ini membahas, menceritakan tentang proses penyembuhan secara psikologis. Jadi Bunda Maryam itu diperjalankan
Karena orang hamil itu, orang melahirkan itu ternyata memang membutuhkan energi yang luar biasa banyak. Maka tidak sedikit ya para wanita yang hamil dan melahirkan, menyusui, mengalami gangguan psikologis. Ada yang kenal dengan istilah baby blues. Ini buat para suami, para ayah. Walaupun ayat ini sedang bercerita seorang wanita, tapi laki-laki juga perlu tahu. Di antara penyebab mengapa banyak orang mengalami depresi di kalangan ibu yang baru melahirkan, karena kurangnya perhatian dari para suami. Ya, kenapa? Bayangkan Bunda Maryam itu posisinya seorang ahli ibadah, tapi beliau mengalami tekanan batin yang hebat. Apalagi kita zaman ini. Baik, hari ini kita melanjutkan kisah yang kedua tadi. Ala tahzani. Hei Maryam, kamu jangan bersedih. Maka Jibril berseru kepada Maryam dari tempat yang rendah. Jadi beliau di atas bukit, yang sandar di bawah pohon korma. Kemudian diberikan motivasi oleh Jibril. Ala tahzani. Hei Maryam, kamu jangan bersedih. Ya, qad ja'ala rabbuki, sungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai. Ya, qad ja'ala rabbuki tahtaki syariah. Ini gramatika bahasanya luar biasa. Qad ja'ala rabbuki. Kenapa bukan rabbuka? Karena yang sedang diajak bicara perempuan. Ya, kalimat ini untuk muannas, untuk perempuan. Ki-nya kembali kepada Bunda Maryam sebagai wanita. Maka qad ja'ala rabbuki tahtaki syariah. Ya, Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Kalau ayat ini cerita tentang Maryam, kau jangan sedih, di bawahmu sudah ada kolam tuh, tempatnya air. Ayat ini bisa digugat secara ilmiah. Kenapa? Kolam, air tidak bergerak, kemudian ada wanita mau melahirkan yang butuh air dan darahnya banyak keluar, maka air itu menjadi kotor karena tidak bergerak, sirkulasinya tidak ada. Maka subhanallah, dari sini nanti kita akan lanjutkan, ternyata ini ada kaitannya dengan ayat yang lain nanti. Kelanjutan tentu saja. Jadi, mengapa tidak boleh sedih berlebihan? Ya, sedih berlebihan. Sedih itu emosi alami yang dapat dialami oleh siapa saja. Saya, kita, semua dapat. Bahkan baginda Rasul pun dilarang sedih, Pak. Ya, di surat Al-Kahfi ayat yang ke-6. Ini menandakan bahwa sedih yang berlebihan itu sangat besar dampaknya kepada fisik dan mental. Terutama pada mental ya. Rasa sedih itu bisa berdampak kepada penyakit-penyakit psikologis dalam mental. Itulah mengapa Rasul dilarang sedih itu. Ya, di surat Al-Kahfi surat 18 ayat yang ke-6. Saya yakin sudah hafal ya. Fala'alaka bahran al-absarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Ya, boleh jadi kamu akan mencelakakan diri kamu sendiri dengan bersedih. Jadi Allah sudah mengatakan Rasul, sedih berlebihan itu bisa mencelakakan diri kita sendiri. Dalam kajian ilmu psikologi hari ini, sedih itu bisa menjadi pemicu munculnya depresi atau stres. Nanti kita lihat. Jadi kalau kisah Bunda Maryam ini, beliau dalam kondisi yang sedang terjepit, tertekan tadi, dihibur oleh Jibril, ala tahzani. Hei Maryam, kamu jangan bersedih. Masya Allah ya. Kenapa? Karena sedih itu dampaknya dua hal minimal. Dampak pada kesehatan mental, terkait dengan psikologis, dan dampak pada kesehatan fisik. Ya, ini tadi Rasul dilarang sedih, Pak. Ya, di surat Al-Kahfi surat 18 ayat yang ke-6. Ya, fa'alaka, bisa jadi yang kau ya Rasul baligh, jadi akan celaka, ya, nafsaka, akan mencelaka diri kamu sendiri. Dengan apa? Ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadis ya safa. Jadi boleh jadi engkau ya Rasul akan mencelaka diri kamu sendiri dengan bersedih. Jadi sedih itu pada ayat ini ya bisa menjadi pemicu celaka buat kita sendiri. Ini yang diingatkan adalah Rasul, Pak. Ya, maka
Apakah Rasul pernah sedih? Iya, maka ayat ini turun. Jadi Rasul juga pernah sedih seperti kita. Rasul pernah sedih, Rasul pernah kecewa, Rasul pernah dihina, maka jadi kebenciannya beliau tidak ya, rasa sedih, takut, cemas, kecewa, gembira, mengalami. Gambaran itu digambarkan dalam surat ke-15 ayat 97 sampai 99. Kondisi psikologis Rasul mengapa dilarang sedih. Ya, di surat 15 surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99 di 3 ayat terakhirnya. Jadi Rasulullah SAW itu, Bapak Ibu rahimakumullah, pernah juga mengalami tekanan batin yang kalau dalam bahasa psikologi mengalami gangguan psikologis, hanya beliau dibimbing langsung oleh Allah. Maka di surat 15 surat Al-Hijr itu 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad na'lam annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Ya Rasul, kami tahu dadahmu menjadi sempit atas apa yang mereka ucapkan. Ya, wa laqad na'lam. Ini kembali pada Allah ya. Wa laqad na'lam. Sungguh kami mengetahui annaka, engkau itu ya, dadanya menjadi sempit. Kita sering bahas ya, dada kita ini disebut dengan sadrun, tempat yang merasakan sedih, kecewa, benci, marah dan sebagainya itu ada dalam dada. Maka Rasul pernah mengalaminya. Ya, walaqad na'lamu annaka yadiku sadruk. Ya, dadamu sempit. Rasul itu diomongin orang, bukan diomongin saja ya, dibully, bahkan terakhir mau dibunuh. Kapan terjadi? Di bulan ini, di bulan Syafar. Ya, jadi bulan Syafar, tanggal 27 Syafar tahun 600 Masehinya tanggal 16 September 622 Rasul dapat izin hijrah. Maka tanggal 27 Syafarnya beliau pergi bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq ke Gua Thur. Nanti tanggal 1 Rabiul Awal jalan menuju Madinah, mampir ke Kuba, membuat masjid Kuba sekarang. Sampai di Madinah pada tanggal 8 Rabiul Awal. Sehingga peristiwa hijrah Nabi itu sebenarnya diawali dari bulan ini, bulan Syafar. Dapat perintah. Kenapa? Di bulan itu Rasul mau dibunuh, Pak. Ya, oleh kafir Quraisy. Persekongkolannya luar biasa. Maka Jibril datang memberikan informasi kepada beliau, sesungguhnya engkau sudah diberikan izin untuk pergi hijrah. Maka strateginya malam hari beliau pergi itu, sebelum pergi memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Ini luar biasa strategi beliau ya. Itu terjadi bulan Syafar pada tanggal 27 Syafar di tahun pertama hijrah. Jadi tahun pertama hijrah, kalau hari ini kita ada di 1447 Hijriah, maka pertama mulai tahun itu adalah peristiwa perginya Rasul dari Makkah menuju Yastrib. Tapi dengan jalan zigzag, Pak. Kalau kita lihat perjalanan hijrah Nabi itu, subhanallah ya, harusnya itu dari Mekah langsung Madinah, itu ada jalan besar lurus. Tapi belum mampir dulu ke Gua Thur, 3 hari di sana. Tanggal 27 baru keluar tanggal 1 Rabiul Awal. Ya, maka ini peristiwa penting. Ternyata bulan ini nih, bulan Syafar, ada peristiwa besar. Nah, Rasul itu digambarkan mengalami tekanan batin yang hebat. Maka dilarang sedih pada ayat ini. Ya, dalam tafsir kita sedang bahas tentang munasabah ayat. Walaupun kita sedang bahas tentang Bunda Maryam yang sedang sedih juga, Pak. Bayangkan ya, mau melahirkan tidak sedih, takut, kecewa, apa saja keluar. Maka tadi sampai keluar dari lisan beliau, qalat ya laitani mitum qabla hada. Coba aku mati sebelum ini ya, nggak mengalami itu. Melahirkan nggak ada suami, melahirkan bukan ke rumah sakit, tapi ke tempat yang sepi, di bawah pohon korma tadi melahirkannya. Maka kisah ini menjadi inspirasi buat kita. Ternyata itulah hebatnya Quran. Ada kesinambungan ayat.
Ada munasabah ayat yang tidak terputus dan kisahnya saling memuatkan. Jadi kalau baginda Rasul dilarang sedih, iya, karena Bunda Maryam pun ketika beliau lagi sedih, itu yang memberikan motivasi langsung malaikat Jibril. Nah, Rasul juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi rasa sedih yang beliau alami itu, sedih diomongin bahkan mau dibunuh tadi, maka dapat izin hijrah ke Yastrib di malam hari, beberapa hari sebelumnya, di siang hari beliau datang ke rumah sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Datang yang tidak biasanya, karena orang Arab itu bertamunya biasa di malam hari, bukan di siang hari. Rasul datang ke rumah Abu Bakar itu di siang hari, ya, sehingga beliau merancang strateginya di rumah sahabatnya dan nanti sekaligus mertuanya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq atau anhu. Ya, kita sampaikan sudah dapat izin untuk hijrah, maka sahabat Abu Bakar itu dengan rela menemani beliau. Ya, subhanallah ya. Jadi kalau nanti umroh bisa tuh napak tilas Rasul dari Mekah menuju Gua Thur. Dan jangan bayangkan Gua Thur seperti masjid ini ya. Kalau sudah datang pasti berdiri pun susah. Subhanallah, bayangkan Rasul 3 hari di situ. Kenapa? Karena ada sayembara dari tokoh-tokoh Quraisy setelah mereka rapat di gedung DPR MPR mereka. Ya, ini para dedengkotnya, kalau sekarang mungkin DPR MPR. Sampai satu keputusan, bunuh itu Muhammad. Nauzubillah ya. Rapat keputusan di Darun Nadwah mereka, tempat anggota dewan mereka ngumpul. Kalau sekarang mungkin gedung DPR MPR, maka cari itu, dan hadiahnya luar biasa. Maka Abu Bakar itu beliau menemani dengan membawa semua hartanya yang ada di bawah untuk menemani baginda Rasul dalam hijrah. Orang Quraisy nggak mau kalah, pokoknya dibayar siapa bisa membunuh Rasul dapat hadiah yang sangat mencengangkan. Kalau sekarang mungkin sekian triliun. Maka para pemuda dari kabilah-kabilah itu dengan semangat. Dan subhanallah ketika sudah sampai di depan Gua Thur, mereka tidak sempat nengok ke dalam, padahal guanya kecil. Di dalamnya ada 2 orang mulia. Tapi ada laba-laba yang Allah perintahkan. Logikanya nggak mungkin ada orang dalam karena ada serang laba-laba. Dan laba-laba ini sudah kelihatan lama. Sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nggak mungkin ada orang bisa masuk. Itulah cara Allah menyelamatkan beliau. Maka satu peringatan buat beliau itu, jangan sampai kamu sedih berlebihan, karena sedih berlebihan itu bisa mengganggu kesehatan mental dan fisik. Apa saja dampak psikologis dari rasa sedih? Ya, tadi digambarkan beliau itu mengalami tekanan batin di surat 15 tadi, ayat yang ke 97 sampai 99. Walaqad na'lam annaka yadiku sadruka bima yaqulu. So kami tahu ya Rasul, dadamu menjadi sempit, mengalami tekanan psikologis yang berat beliau. Lalu Allah perintahkan kepada beliau bagaimana cara mengatasinya. Dalam kondisi tadi ada 4 langkah yang beliau lakukan. Fasabbih bihamdi wa qum minasyajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, jadi ketika digambarkan Rasul dada menjadi sempit itu, maka Allah perintahkan baginda melakukan 4 hal. Fasabbih, bertasbih, bihamdi, bertahmid, wa qum minasyajidin, bersujud. Yang keempat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, berkomitmen dalam ibadah. Jadi Rasul SAW diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sedih itu bisa berdampak negatif kepada individu, kepada diri beliau sendiri. Itu artinya ayat ini juga untuk kita. Jadi Rasulullah SAW juga diperingatkan untuk tidak bersedih karena bisa berdampak psikologis, apalagi kita. Maka hari ini banyak bermunculan penyakit-penyakit psikologis, stres, depresi dan sebagainya. Semoga kita tidak termasuk. Baik, dampak kesehatan mental apa yang bisa muncul dari sedih itu? Ada 3 minimal.
depresi, anxiety, dan stres. Tiga penyakit ini dulunya milik orang kaya, tapi hari ini dialami oleh siapa saja. Dulu orang kaya, sekarang oleh siapa saja. Apa diantaranya? Depresi, ya, bersedih yang berkepanjangan dapat memicu depresi, suatu kondisi mental yang serius yang dapat mengaruhi mood. Apa itu mood? Keinginan, motivasi. Jadi orang sudah nggak mau lagi, kayak nggak punya semangat hidup lagi, Pak. Pengang, bengong sendiri, suruh makan nggak mau. Ya, makanya banyak yang ini dialami ya oleh anak-anak muda juga hari ini. Masya Allah ya, jadi perubahan mood, diam saja gitu ya. Kemudian energinya juga, kemampuan untuk beradaptasi juga rendah. Nah inilah yang sebenarnya perlu diwaspadai. Jadi ternyata salah satu pemicu munculnya depresi adalah rasa sedih yang berlebihan. Wajar tadi ya, sampai Rasul dilarang sedih. Kenapa tadi? Karena sedih berlebihan bisa menjadi pemicu munculnya penyakit-penyakit psikologis berupa depresi. Masya Allah. Yang kedua, penyakit yang disebut dengan istilah anxiety disorder, gangguan tingkat kecemasan. Mengapa? Ini perlu waspadai. Anxiety ini penyakit yang muncul sebenarnya dari rasa takut. Dan subhanallah, rasa takut itu Bapak Ibu ternyata problem utama manusia. Masih ingat ya ayatnya di surat kedua ayat 155. Ini kenapa kita perlu pelajari ini. Di Al-Baqarah 155 Allah SWT mengingatkan kita semua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa nafsin minal amwal wal anfus wassamarat. Cobaan pertama kita ternyata itu rasa takut, Pak. Dan dalam psikologi rasa takut itu menjadi pemicu munculnya anxiety, kecemasan, Pak. Jadi takut itu bisa berubah jadi cemas. Tadi ya, nama penyakitnya anxiety disorder, gangguan tingkat kecemasan, Pak. Ini seringkali dialami dan hari ini makin banyak orang cemas, Pak. Ada yang cemas karena nggak bisa makan karena bahan pokoknya habis. Ada yang cemas karena dikejar-kejar KPK, gitu. Ada yang dikejar-kejar polisi, gitu ya. Jadi banyak hari ini orang cemas, Pak. Ya, kenapa? Karena perilakunya juga, gitu ya. Jadi pejabat begitu lengser jabatannya dipanggil KPK, gemetaran ya, na'udzubillah. Cemas juga itu. Jadi rasa cemas ini berawal dari rasa takut dan tadi ternyata cobaan utama pertama yang Allah berikan kepada kita itu dari 5 cobaan tadi adalah rasa takut, Pak. Jadi ya, wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf, dan sungguh akan kami beri cobaan dengan rasa takut. Gitu ya. Jadi takut itu mewakili minimal 5 emosi dasar manusia. Takut, sedih, gembira, benci, cemburu. Itu emosi dasar manusia, Pak, yang semua orang punya. Maka yang perlu kita waspadai, Rasul saja dilarang sedih. Karena sedih berlebihan bisa menjadi pemicu munculnya berbagai macam penyakit mental. Yang kedua tadi ya, namanya anxiety, atau dalam penyakit yang sering dikenal anxiety disorder, gangguan tingkat kecemasan. Ini ya. Lalu yang ketiga adalah stres, Pak. Jadi 3 penyakit ini, dulu penyakit ini dihinggapi untuk orang-orang kaya saja, yang punya banyak uang. Jadi kalau ada masyarakat yang sulit cari uang, ada orang stres sulit ngabisin uangnya karena uangnya banyak. Ya, dulu kami pernah kuliah tahun 96 gitu. Ada rombongan orang-orang kaya ingin cari surga. Ya, kami tawarkan, ini ada kampus sudah mau tutup. Ini kampusnya Islam.
kader-kadernya muslimat yang luar biasa militan. Maka kata teman-teman, ini ada rombongan orang kaya yang duitnya nggak berseri, tapi ingin cari surga. Zaman itu akhirnya kampus itu dibelikan tempat saat itu harga sekitar hampir 600 juta. Tahun 95-96. Itu luar biasa. Bagi kami itu dewa penyelamat. Bagi mereka itu mah kecil uang 600 juta saat itu. Ya, karena mereka adalah kumpulan orang-orang kaya yang ingin cari surga. Masya Allah ya, zaman itu kelihatannya orang ini luar biasa. Baik, inilah mengapa Rasul tadi dilarang sedih, Pak. Kita mungkin nggak sedih, mungkin. Tadi karena cobaan pertama mewakili emosi manusia itu rasa takut, Pak. Khauf. Kalimat ayatnya itu menggunakan kalimat wala nabluwanakum, menandakan bahwa pasti terjadi, sehingga orang sangat mungkin mengalami rasa takut. Jadi rasa takut itu dialami oleh siapa saja. Nah tadi ya, urutannya rasa takut bisa berubah menjadi cemas. Nanti kalau sudah cemas bisa menjadi stres atau depresi. Itu menjadi pemicu munculnya gangguan psikologis. Yang kedua, gangguan kesehatan fisik. Ini para dokter yang meneriset bahwa menurut beberapa literatur bahwa rasa sedih itu bisa berdampak pada sistem kekebalan tubuh. Suatu hari saya pernah diminta oleh seorang suami ketika sedang ikut pengajian di Al-Azhar. Kata beliau, Ustaz, bisa nggak ikut saya ke Semarang? Istri saya itu dirawat 1 bulan di rumah sakit, tetapi setelah dirawat itu dokternya merekomendasikan ibu ini datang ke psikiater. Saya pun menganggupi karena ceritanya cukup heroik. Jadi katanya istri saya itu setelah keluar rumah sakit minimal sepekan sekali masuk rumah sakit. Jadi kadang siang hari tiba-tiba muncul emosinya, rasa sedih berlebihan, nangis, pingsan, masuk rumah sakit, pulang setiap minggu sekali, 1 pekan sekali. Nah ketika saya datang, si ibu ini bercerita, Ustaz, saya punya psikiater itu non muslim. Beliau Kristen. Saya mau nanya, itu psikiater saya menyarankan saya 3 hal. Ibu orang Islam ya, sholatnya diperbaiki, sholatnya yang rajin. Yang kedua, ibu rajin baca Quran. Yang ketiga, ibu rajin sedekah. Si ibu ini penasaran, mengapa itu psikiaternya nyuruh 3 tadi? Banyak sholatnya diperbanyak, kemudian yang kedua baca Quran, yang ketiga sedekah. Ini nanti buat yang mau praktek silakan. Ayat di Quran itu cerita tentang 3 hal ini ada, saya bilang ke ibu ini. Silakan ibu buka Qurannya, sama-sama waktu itu sama baca Quran. Oke, di surat 35 ayat 29. Surat Fatir ayat 29. Ternyata apa yang tadi psikiater sampaikan untuk si ibu yang sedang mengalami gangguan psikologis itu, ada 3 amalan di Quran ini terkait dengan 3 hal tadi. Pertama, yatlu kitab Allah, wa aqamu shalah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, yarjuna tijaratan lan tabur. Ternyata apa yang tadi psikiater sarankan di Quran ini ada. Itu orang-orang yang baca Quran, mendirikan sholat, dan yang ketiganya adalah bersedekah atau berinfak, yarjuna tijaratan lan tabur. Itulah orang yang berharap tidak akan rugi hidupnya. Saya bilang iya, itulah kenapa para psikiater, psikolog itu seringkali ketika mereka menerima klien dari orang Islam, diterapi dengan pendekatan Islam. Tadi ya 3 amalan. Kenapa? Si ibu ini menurut psikiaternya mengalami psikosomatis, penyakit fisik yang dipengaruhi oleh kondisi kejiwaannya.
Jantungnya normal, livernya normal, tekanan darahnya normal, semua normal setelah drama 1 bulan. Setelah saya telusuri, ibu ini mengalami rasa sedih karena ayahnya meninggal. Ini anak kesayangan, ketika sedang memandikan jenazah ayahnya, dia pingsan, saking sedihnya. Ternyata itu berlarut-larut. Subhanallah ya, ini kisah nyata yang saya hadapi. Alhamdulillah beliau sekarang sudah sehat. Tadi penasaran kok ada 3 amalan tadi, itu kok pas betul di Quran antara psikiater yang non muslim dengan isi Quran. Ya karena memang para psikolog, ya karena dulu kami ngajar di program profesi psikolog di Jogja. Satu mata kuliah yang kami berikan itu psikologi dalam pendekatan agama. Ya bahkan saya sering sampaikan walaupun mereka non muslim, mahasiswa calon psikolog itu, saya sampaikan bagaimana Islam punya konsep yang baku, yang hebat terkait dengan psikologis. Baik, yang kedua dari dampak fisik adalah gangguan tidur. Ya, dulu sering datang orang konsultasi, saya sudah sepekan nggak bisa tidur, suami istri. Saya sederhana dengan bercanda begini, Bapak Ibu, kalau ingin cepat tidur, gampang terapinya. Pertama, ibu harus sering baca Quran, karena biasanya baca Quran itu sambil muak. Ta'awuz itu, itu. Yang kedua, Bapak Ibu sering datang ke pengajian. Ibu ke majelis taklim. Maka dulu masa itu ibu-ibu dikenal dengan istilah jiping, jider, cidur. Ngaji nguping sambil nyender terus tidur. Kemudian bapaknya pergi ke Jumatan pagi-pagi, dekat kipas angin kalau nggak ada AC-nya. Datangnya lebih duluan, cari posisi yang enak, tiba kipas angin, insya Allah cepat tidur. Baik, nah yang ketiga itu ada gangguan pencernaan. Jadi inilah beberapa dampak ya psikologis dari rasa sedih. Jadi kesimpulannya, rasa sedih itu pada kisah Bunda Maria itu bisa dikategorikan dengan penyakit mental. Apa yang beliau alami, maka malaikat Jibril memberikan sugesti kepada beliau. Baik Bapak Ibu, karena hari ini akan ada upacara kemerdekaan ya, merdeka. Jadi merdeka hari ini kita ada di bulan Sya'ban, bulan di mana Rasul itu merancang strategi untuk hijrah. Ya, nanti sampai bulan depan kita di Rabiul Awal itu Rasul tanggal 8-nya sudah sampai ke Madinah atau Yastrib saat itu dirubah menjadi Madinah, yang dari sanalah kemudian Islam sampai di Indonesia. Kalau mungkin nggak ada hijrah, bisa jadi Islamnya belum sampai ke Alinda. Mentok muncul udah terkungkung hanya di Arab Saudi saja ya. Masya Allah, ini bagian dari sejarah. Baik, demikian apa yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah mudahkan kita memahami, dan masih ada dari kisah ini beberapa poin-poin penting nanti ke depan. Semoga Allah mudahkan kita dan disabarkan kita untuk sama-sama belajar. Baik, mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi